Waktu para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita bersama pada rasanya enaknya bisa hadir rawuh di majelis ini untuk melanjutkan lagi kita bagaimana kita bersama dengan Allah dan jaga dari Allah Subhanahu. Sebelumnya sebagaimana biasa, monggo kita sebesar dahulu kesalahan dan dosa kita sebesar apapun, sekecil apapun mudah-mudahan kemudian hajat-hajat kita yang baik yang sudah dipercapai semoga kita selalu dijaga keberkatiannya amin ya Allah amin ya Allah Man amana minhum billahi wal yawmil
khusus penduduk yang punya iman kepada Allah sekaligus dari akhir. Orang jauh Gusti wa mangka Allah diumumkan. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Summa aqtaruhu ila adana. Kemudian aku paksa dia menjalani siksa. Bagi selama itulah seluruh tempat. Ayat-ayat ini sebenarnya ayat ini memberikan pencerahan kepada kita. Kalau dengan ini sebagai orang beriman, insyaallah sebagai orang Islam, jangan pernah kecil hati menghadapi kehidupan. Kadang-kadang rasanya secara kenyataannya, kadang-kadang tiang sehingga iman itu lebih enak hidupnya, lebih banyak rezekinya. Jadi orang kafir yang tidak beriman, lebih enak, lebih banyak rezekinya daripada orang yang beriman. Makanya dalam kehidupan sering kita dengar itu Cina, misalnya itu nggak sembahyang, dia nggak beriman, nggak kenal Gusti Allah, tapi udah kok sopir. Iya pernah. Supaya kita lihat ayat ini subhanallah, biar kita menghadapi seperti itu biar nggak bingung. Kalau ngerti ilmunya ya, ini pernah terjadi didahulukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doanya kan. Yang pertama nih, Rabbi hadza baladan amina. Nyuwun Mekah niku supaya dijadikan negeri yang aman sentosa. Itu kalau Insya Allah langsung dituruti. Makanya di sekitar Mekah, di kita sini sekitar Mekah, Madinah itu disebut tanah haram. Tanah haram itu aturannya ketat, benar-benar. Jangankan sampai alhamdulillah membunuh orang, menumpahkan darah, mengambil jabut sukat enggak. Jadi seperti sekitar itu untuk jabut. Apalagi ketika pelaksanaan haji bisa batal. Itu jenenge baladan aminah. Jadi oleh Allah dijadikan tanah haram, tanah yang sangat dihormati. Jangankan sampai perbuatan-perbuatan yang memang jelek, seperti membunuh orang, seperti mencuri, seperti dan sebagainya. Sampai jabut seperti itu enggak. Ini jangan coba jabut. Bahkan kalau sudah malam kalau jabut rambut itu enggak ada. Saking amannya negeri itu maknanya begitu. Maka yang kedua, ini sebuah perintah sebenarnya, perintah untuk orang-orang sekitar atau yang berada sekitar Masjidil Haram itu harus berusaha benar agar supaya hal-hal yang ada di sekitar sana harus berusaha bagaimana menjadi benar-benar aman. Itu sebenarnya Robin ada dan tercapai, satu sudah tercapai. Dan yang kedua, warzuq ahdahu minas samarot. Yang kedua, Nabi Ibrahim mohon, ya Allah, setelah menjadi aman sentosa, tolong ya Allah, tidak hanya itu harapan kami, tapi tolong berikan rezeki kepada penduduk Mekah itu, berikan rezeki minas samarot, terdiri dari buah-buahan. Cuman pada waktu itu Nabi Ibrahim paling rezeki Gusti Allah, buah-buahan yang banyak ya Allah, tapi buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari Nabi Ibrahim mintanya khusus. Nah, kita bahas lagi. Warzuq ahlahu. Nanti berbicara rezeki ini, tapi ini khusus ya. Gusti Allah Nabi Ibrahim itu nyuwun supaya dikasih rezeki. Apa rezekinya? Pada waktu itu minat tamarot, dari berbagai atau sebagian daripada buah-buah. Ini kecantikan
meminta pohonnya. Tapi dia tahu ya? Buah. Karena paham, Nabi Ibrahim paham di sana tempat yang tandus, tempat yang tandus yang mungkin sulit untuk ditanami apa saja, ya, yang subur cuma hanya kurma dan sebagainya. Tapi subhanallah, kecerdasan Nabi Ibrahim tidak meminta pohonnya, tapi langsung minta buah. Maka bukan kalau sempat mudah-mudahan kita berkata semua. Amin. Istilahnya sejarah menjadikan sampai ke sana akan tetap mati. Nggak ada pohonnya. Meringkoni enten buah pisang, buah anggur, buah apel, buah jeruk, buah apa yang kita dulukan buah-buahan itu untuk penyegar, cuci mulut itu ada semua. Diterima mati dari Gusti Allah. Diterima Gusti Allah langsung. Entah gimana caranya, dikirim dari mana, pohonnya tidak ada. Pohon pisang tidak ada, pohon anggur tidak ada. Segala pohon jeruk ada, tapi buah itu wah ada saja. Ini memang yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah buah. Minat tamarot, warzuq ahlahu minat tamarot. Cuma Nabi Ibrahim pada waktu itu spesifik, tapi itu diberikan oleh Allah kepada yang beriman kepada panjenengan dan dari akhir. Apa dawai Gusti. Jadi hukum dunia itu orang waman kafaro awmati umuqalina. Tidak akan saya berikan khusus kepada yang beriman. Bahkan orang kafir, dawai Gusti Allah, orang kafir itu tak bisa, tapi setitik. Dalam dunia ini tiang kafir itu diwarini. Kira-kira panjenengan protes apa betul? Dawai Gusti Allah. Betul nggih? Dawai Gusti Allah. Wong kafir yo tak kei pisan. Cuma sedikit famat timu qalilan. Enten sing protes, dari ini sedikit. Tapi ternyata sudah lebih sulit, lebih berkuasa, lebih banyak rezekinya, rumahnya makro, kemudian mobilnya angin dan sebagainya. Tapi di sini tidak usah kecil hati. Inilah hukum dunia yang diberikan oleh Allah. Allah nggak pandang kalau di dunia Allah nggak pandang kafir, Islam, mukmin, kabeh diberi rezeki. Itu sebagai bentuk surat Ar-Rahman atau sifat Allah yang bersifat sifat Ar-Rahman. Dikasih semua oleh Allah. Cuma dikasih, mana bedanya? Fa'umat ti'uhu qalila. Kok inti, tapi sebetulnya pembuktiannya kayak jadi kalau dilanjutkan ayatnya apa jelas? Tentu ini hukum rezeki itu diberikan kepada siapa saja sesuai dengan usahanya. Sekarang saya tanyakan pada Anda, rezeki itu apa? Rizku. Rizku ma yanfa'un nas. Ma yanfa'un nas. Yang jenisnya rezeki itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Itu dia apa? Betul. Tak kasih contoh. Tak kasih. Dunia. Rezeki dunia. Sinar matahari itu termasuk rezeki nomor. Rezeki. Kenapa rezeki? Apa berarti? Karena bisa memberi manfaat kepada pun sinar matahari yang diberikan oleh Allah itu juga rezeki. Karena itu memang bermanfaat. Bisa untuk senjata, ada yang bermanfaat oleh jam sekian untuk manusia, jam sekian untuk hewan, jam sekian itu bagiannya. Jadi panas itu ada bagiannya. Jam sekian sampai sekian itu untuk manusia, jam sekian sampai sekian untuk hewan dan sebagainya. Pun ternyata subhanallah, apakah Allah membedakan rezeki? Tidak. Orang kafir bisa, orang beriman
mengambil manfaat dari sinar matahari, orang kafir juga bisa mengambil manfaat dari matahari. Gaya gimana? Gaya kesehatan, gaya jemur-jemur, gaya ini semuanya sama. Diberikan secara rokok, itu hukum dunia. Hukum dunia ini memang sama. Maka kalau secara akal, sing kerjone niku paten, insyaallah akan rezeki ini. Sing males juga oleh niku untuk orang mukmin, orang kafir itu sama. Ini yang namanya wa kafara Allah dimuhu qalila. Ya apa maksudnya kok disebut sedikit kali Gusti Allah? Aku tak bisa, wong kafir yang tak seneng, yang tak rezeki cuma sedikit sekali. Tuh, kok disebut sedikit? Wong sama. Nah, inilah kemudian kita harus tahu. Nanti kita ketemu dengan hukum akhirat. Di akhirat kafir itu tentunya masih dikasih mati hilang rezeki. Kulo panjenengan beriman insyaallah sampai ke akhirat dapat rezeki dapat. Terus sekarang bandingkan kira-kira rezeki dunia iki kabeh dibanding akhirat akeh pundi? Akhirat. Ya, di sinilah pahumat timuhu qalila. Tentunya iki kulo panjenengan terus omahe motor mobil banyak, sawahnya banyak, ininya banyak, semuanya sudah lengkap. Tapi itu masih dikatakan sedikit kalau dibandingkan dengan rezeki yang ada di akhirat. Itu namanya pahumat timuhu qalila. Tapi bisa, tapi sedikit. Kafir sedikit. Makanya saya tidak melihat. Apalagi kepada mereka kadang-kadang mereka itu di dunia lebih meningkat. Ada yang namanya sejarah. Tapi sebenarnya bukan. Memang itu. Jadi hukum di dunia sesuai. Nah, makanya kalau pelajaran ini kita ini kemudian diajari oleh orang-orang sufi. Rezeki itu atau rezeki itu apa? Ada 4. Mari yang mana yang harus kita ajar? Jadi rezeki ada 4. 1 mat su mam lu terus mau pertama makmun. Ini masih dikasihkan kepada siapa saja, kafir, kata ini untuk dunia. Jadi kalau panggilan ini dikasih makmun itu kita bisa dahar, kita yang dimakan apa, sehari-harinya apa, itu kita pasti dikasih. Semuanya umum. Makmun itu jadi kita bisa dahar mongko, hari ini kita makan tempe, hari ini kita makan nasi, semuanya itu dikasih. Nah, panjang sebenarnya. Itu jenisnya Wa'matil qalila. Kabeh kayak waman kafar wa'matil qalila. Makmun semuanya. Maksum yang kita pakai meningkat lagi. Selain yang kita makan, yang kita pakai kendaraan sepeda motor, misalnya sepeda panjang, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari itu tetap umum. Semuanya diberi, orang kafir nggih, orang Islam juga nggih. Kemudian masuk lagi ke makhluk. Nah, ini sesuai dengan caranya. Katanya sesuai dengan usaha secara akal ya, sesuai dengan apa makhluk itu? Kepemilikan. Bisa punya mobil, bisa rumahnya bagus. Terus kebutuhan yang sifatnya mungkin orang lain tidak mampu, dia dimaklumkan oleh Allah. Itu dengan makhluk. Jadi itu loh panjenengan. Jadi kalau mau memang diharapkan yang keempat, namanya mau itu maknanya dijanjikan. Yang dijanjikan. Apa maksudnya dijanjikan? Nah, ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang harus kita kejar. Apa? Ada rezeki yang khusus untuk orang bertakwa. Jadi lebih bertakwa, yang takwa mesti gak direpot. Dari sebab
contoh baginda Rasulullah SAW, itu tiang seniki dijanjikan oleh Allah pasti pertama pasti ada jalan keluar menghadapi kesulitan. Yang kedua akan diberikan rezeki yang khusus yang memang itu cuma dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Dunia dan akhirat. Dunia dan di kita dalam bicara rezeki ini, mari kita kejar yang ini. Ya apa caranya kejar yang ini? Syaratnya cuma satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu jelas, wa ya tabina niki dijenengi ayat 1000 dinar. Dalam kitab 1000 dinar. Maka orang bertakwa itu tidak akan pernah susah. Kita juga tidak susah, rezeki tidak susah, tidak susah. Kenapa? Kalau yang bertakwa sudah dijanjikan dan janji Allah tidak akan pernah luntur. Kalau pasti terjadi. Takwa beneran pasti terjadi. Enak, ini boleh enak, segini gitu, apa namanya lengkap. Itu sebenarnya istimewa. Kembali kepada bahasa kita, orang kafir itu walaupun seperti apa kaya, pemain makro, kemudian mobilnya banyak dan sebagainya, sawahnya ada, produksinya ada, pemerintah dikatakan pemerintah, tetap itu sebenarnya sedikit. Kenapa? Karena dalam perbandingan akhirat tidak ada apa-apa. Dan sementara. Katakan sementara kenapa? Karena pasti ditinggalkan. Mati akhirnya sampai maharaman rohnya Allah yang kafir itu pernah berbuat baik. Contoh misalnya ada orang kafir misalnya senang saudara itu tetap dibalas, tapi tetap dibalas di dunia. Tetap. Nah, sahabat itu berlaku. Nanti dibalas di dunia. Contohnya apa? Kami lihat. Kadang-kadang kita melihat orang kafir ini matinya kayak yang enak. Matinya itu enak. Kalau keterangannya kan orang mati kalau tidak beriman dan sebagainya, itu biasanya matinya berat dan sebagainya. Itu oleh Allah. Kenapa ada orang kafir matinya kok enak? Kayak tenang, lemas, orang-orang gitu, pas mesem kadang-kadang. Itu memang Allah berikan kebaikan yang pernah dilakukan di dunia itu dibalas juga di dunia. Contoh, misalnya orang kafir, contohnya misalnya toko-toko Cina, kemudian ada Cina-Cina itu yang setiap hari raya memberi bingkisan kepada masyarakat. Iya itu ya. Banyak. Misalnya toko ini setelah hari raya, ini tonggonya juga itu dan sebagainya. Pertama dibahas tentunya, mesti dibahas tentunya. Pertama, minggu kan suatu ketika ada orang demo pada orang-orang kafir. Terus pokoknya di orang Indonesia demo, diambil. Jarak semua. Insya Allah saya senang itu saudara itu gak itu. Ojo lah itu, ojo. Nah ini di jarak bisa hari raya oleh opo. Ojo sih, diamankan sama orang-orang. Toko yang satu diamankan. Ojo pokoknya sih ini ojo. Ini manfaat musuh. Kenapa? Tonggonya itu balasan dunia. Jadi diamankan memang sama orang. Tujuan orang-orang mengamankan tidak ada lain. Menjelang hari raya atau puasa dikasih itu sudah penuh bingkisan itu sudah. Yang kedua, kalau matinya itu kayaknya bagus, karena kabur boros hilang. Tapi ini menunjuknya ya apa akhiratnya? Di akhiratnya ayat berikutnya, selanjutnya ayat wa man kafara fa umattihu qalilan tsumma attarruhu ila adzabin. Jadi setelah mati, nikmat rezeki hilang untuk mereka
paksa orang kafir itu tidak ada lain ila ada bin direbok orang merokok. Api yang pernah dilakukan cuma dibahas tentunya, tapi akhirnya dan nanti langsung direbok orang. Ini ya, summa aktor bila ada bisa masih bila bisa masih itu tempat yang paling tempat kembali yang paling jelek. Kalau panjenengan ada harapan apa di kita umat yang ada di Muhammad. Allah salli wa barik alaihi. Banyak sekali. Ojo sampai simpul api. Bukan kalau panjenengan tempat sosial api. Amin. Yang melakukan sholat, yang baru sholat tangga, itu jelas. Loh, sing akeh busone tapi tetap gak ada iman. Pun masuk neraka, itu masih ada harapan dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW. Allah salli wa barik alaihi. Itu enaknya jadi orang iman. Mudah-mudahan kita dikasih syafaat. Maka kita ini masih berharap kepada nanti Allah memberikan rahmatnya melalui syafaat Rasulullah. Walaupun mungkin kita banyak dosa masuk neraka, masih ada harapan kita akan dikasih syafaat Rasulullah. Cuma disuwe tinggal biasanya dan sore kita diubah itu dipesut itu diamuk kemarin dulu istirahat. Jadi maka orang Islam, orang beriman kalau tahu ayat ini insya Allah tidak akan pernah kecil hati. Kenapa? Jadi belok kehidupan yang seperti ini. Kamu kok suge, itu memang sengaja Allah diberi di dunia. Kenapa? Akhirat tidak ada bagian. Langsung dipaksa. Semua aktor tidak ada tanggung jawab. Semoga kita diselamatkan. Amin. Kami yakin ekspektasi ada iman dan sebagainya. Nah, ini pula yang pernah terjadi ketika Rasulullah SAW. Subhanallah, itu kemarin sudah beberapa tempat saya sampaikan. Kita masih punya harapan. Salah satu harapannya subhanallah. Yang subhanallah, artinya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh. Itu kan Nabi salah satunya diperkirakan. Karena Nabi itu salah satunya. Ada orang disiksa oleh malaikat, dipecut malaikat itu dari api. Dan besar itu betul. Tapi suatu ketika mau wujudkan yang ketiga cekat nih bisa. Karena bagai besar cekat tuh gak bisa masuk. Sampai ini takut yang sedikit mereka berhenti sama. Teruskan ayo saya biar dosa-dosa saya teruskan dulu teruskan. Mantap. Nopo dawai malaikat saja mau apa mencuk awakku. Gimana aku mau mencambuk kamu? Oh anakmu yang ada di dunia itu setiap habis sholat bilangnya apa? Itu gak bisa. Jadi mau mencek dan ternyata dunia anak-anak menjadi. Disiksa itu berhenti. Gak akan terlanjutkan. Kenapa? Karena kita memiliki anak soleh yang setiap saat paling tidak habis sholat dia bilang orang beriman harapannya banyak tenang. Jadi khawatir. Tapi lah kalau diisi, tidak boleh dianggap dulu ya sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu. Kadang-kadang kalau mau kosong, dan kalau harus ngomong kosong, itu kebanyakan. Tadi lihat zaman mulai sebelum tahun, kebanyakan tiap orang itu duit utang kosong, dapat di Saudi. Coba ibu-ibu ini jujur. Rata-rata kalau orang kan punya utang 7 hari paling tidak. Kira-kira 7 hari itu atau di sahur apa? Ayo jujur. Ya apa ini? Kita ini tapi
poso bakal waktu enak gak pakai apa. Tapi cuma setunggal, sing lain gak poso cuma ada sing poso. Apa itu? Jadi poso juga. Ada sing poso. Sudah poso. Dan kalau panjenengan sebagai orang bojone itu gak apa. Kalau bisa, maka dibagi poso bisa. Untuk mengkodok puasanya, karena puasa sunnah. Itu cara. Jadi sinana poso sunnah. Jadi malam bengi sahur bareng, pagi-pagi sama-sama. Kemudian pekerjaannya harus dilakukan perempuan, ditulungi. Mesti kita teroris jualan. Jadi sampai poso, ayo poso ya. Sampai dia utang, itu dino ya. Ini mas, saat hari saya ada puasa terakhir dan sebagainya. Sampai jadi sabar ini. Sampai ini habis, ojo poso langsung hitung hari. Setiap Senin, Kamis sampai posonya. Aku poso Senin. Wajib musul tabarruji dekat sahur. Dan sampai Ramadan maka tidak sekedar mencontoh tapi membayar sampai posoan mana gak nyaur manis. Gak ada rasa, bisa sebenarnya tapi malas. Itu ketemu lagi pilihannya dua. Satu lagi terus meningkat. Maka saya anjurkan kepada ibu ini sebelum Syaban datang, yang masih punya hutang, itu tolong disahur. Siap boleh? Sudah siap nih? Wajib nih bukan? Ada sahur loh. Siap gitu? Siap. Cuma satu yang jawab. Bukan main-main saya, beneran. Kalau ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan yang lalu, tolong cepat urusannya gede, besok terakhiran urusannya gede, tidak sampai disaurin. Alhamdulillah kita diselamatkan. Amin. Kita harapkan ada syafaat, ada pertolongan dan sebagainya. Tapi sengaja malas itu sore gede. Alhamdulillah. Pun balik kepada masalah kita pas dalam ini pas maka pertama kesimpulan ayat ini satu, Mekah itu didasarkan tempat atau negeri yang sangat aman, artinya dijadikan tanah haram. Yang kedua, penduduknya tidak usah khawatir ada rezekinya buah-buahnya dikatakan pada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim berdawe cuma untuk aman-amin berbicara wal akhir, tapi betul Gusti Allah betul. Hukum di dunia tetap orang kafir bahwa tibu qalila. Tetap sing kafir digani tapi sedikit. Kemudian dipaksa Allah. Orang dunia, orang beriman, orang beriman ini subhanallah jangan pernah berputus asa dan kita insya Allah yakin akan dikasih balasan yang lebih besar. Ya, amin. Dan puncak dari rizki Allah yang maha besar itu yaitu ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu bentuknya buat kita ini adalah dimasukkannya kita besok ke surga. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya kumpul di sini, tapi besok kita akan kumpul di Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Siap kita berdoa dan kita lupa. Yang